Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Al-Husaini, STMKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah Literasi, Teknologi, dan Informasi, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Denti Rismianti Rizky Faujiah dengan nomor pokok mahasiswa 233401029 dari kelompok 9. Di sini saya ditemani dengan rekan saya yang beranggotakan Asri Widaningsih dengan nomor pokok mahasiswa 006, selanjutnya ada Rijal dengan NPM 011, dan selanjutnya ada saya sendiri, Denti, dengan NPM 029, selanjutnya ada Tia dengan NPM 036, yang terakhir ada Fahri Budiansyah dengan NPM 037. Izinkan kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai studi komparasi efektivitas penggunaan ShopeePay terhadap perilaku konsumtif mahasiswa dan masyarakat. Paparan ini akan kami bagi menjadi 4 bagian, di mana nantinya kami akan membahas mengenai pendahuluan dan metode penelitian terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan tinjauan pustaka, selanjutnya hasil dan perbandingan, yang terakhir ada kesimpulan. Baik, langsung saja. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Yang pertama ada pendahuluan dan metode penelitian yang akan dijelaskan oleh Saudari Tia. Saya persilakan kepada rekan saya untuk membacakan materi, menjelaskan materi pertama. Kepada Saudari Tia, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Teknologi informasi merupakan seperangkat alat yang mampu membantu manusia dalam bekerja dengan informasi di masa modern dan melakukan tugas-tugas yang memiliki fungsi utama mengelola, menyimpan, dan menyediakan informasi secara efektif dan efisien. Cepatnya, perkembangan dunia bagi teknologi informasi ini mempunyai dampak yang sangat besar terhadap gaya hidup masyarakat melalui sosial, politik, dan juga ekonomi, serta berbagai bidang kehidupan lainnya. Metode pembayaran digital hadir dengan proses transaksi keuangan yang lebih mudah dan cepat yang dilakukan melalui internet dan tanpa menggunakan secara fisik. Keunggulan pembayaran digital adalah lebih cepat, lebih efektif, lebih aman, dan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Pembayaran digital dapat dilakukan melalui berbagai teknologi. Contohnya, kartu perbankan, e-wallet atau dompet digital, QRIS, mobile banking, micro ATM, dan virtual account. Termasuk salah satunya adalah fitur yang disediakan atau ditawarkan oleh e-commerce Shopee, yakni penggunaan ShopeePay Later atau pembayaran nanti untuk konsumen dalam menikmati kegiatan berbelanjanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode. Metode terbagi menjadi 2, yaitu metode kuantitatif dan metode studi kepustakaan. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data numerik atau statistik untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data tersebut dikumpulkan melalui berbagai cara seperti survei, kuesioner, eksperimen, dan observasi terstruktur. Metode kuantitatif kemudian menggunakan analisis untuk mengolah dan menganalisis data tersebut, sehingga menghasilkan temuan yang dapat diukur dan digeneralisasi. Yang kedua ada metode studi kepustakaan atau studi literatur. Adalah metode penelitian yang menggunakan sumber-sumber pustaka seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber-sumber tertulis lainnya untuk mengumpulkan data dan informasi. Metode ini digunakan untuk berbagai tujuan seperti menjelajahi dan memahami suatu topik penelitian, menemukan bukti untuk mendukung atau menyangga suatu teori hipotesis, mengembangkan kerangka teoris untuk penelitian, dan yang terakhir menyusun tinjauan pustaka untuk penelitian. Sekian yang saya dapat sampaikan, saya kembalikan ke rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang tinjauan pustaka, yaitu perilaku konsumtif seperti yang dijelaskan oleh Effendi tahun 2016, melibatkan keinginan berlebihan untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang sebenarnya kurang diperlukan. Hal ini terjadi
di berbagai kalangan, khususnya di mahasiswa ataupun masyarakat umum yang dipengaruhi oleh berbagai aspek gaya hidup seperti aktivitas, minat, dan opini. Menurut Mowen dan Minor, perilaku konsumsi melibatkan proses pertukaran yang melibatkan perolehan, konsumsi, barang, jasa, pengalaman, dan ide-ide. Aspek perilaku konsumtif termasuk pembelian impulsif dan rasional dan berlebihan. Oke, selanjutnya yaitu Shopee Pay Later sebagai metode pembayaran memungkinkan pengguna untuk membeli barang sekarang dan membayar nanti dengan angsuran bunga yang sangat rendah. Meskipun memberikan kemudahan seperti peningkatan konsumsi dan pengelolaan keuangan, pengguna juga harus memperhatikan beban dan bunga dan biaya tambahan serta ketergantungan pada layanan finansial yang mungkin timbul. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada teman saya yang telah memberikan saya waktu untuk membahas materi selanjutnya, ialah perbandingan penggunaan Shopee Pay Later dengan kartu kredit tradisional. Nah, berdasarkan gambar yang di atas, hasil penelitian yang telah kami lakukan mengenai efektivitas penggunaan Shopee Pay Later terhadap perilaku konsumtif mahasiswa dan masyarakat, didapatkan data bahwa pada pengisian survei melalui kuesioner ini lebih banyak diisi oleh mahasiswa sebesar 81,3% dibandingkan dengan masyarakat yang hanya 18,8%. Nah, dari data tersebut menunjukkan bahwa partisipasi yang besar didukung oleh banyaknya mahasiswa dalam membantu merangkum hasil diskusi pada efektivitas penggunaan fitur Shopee Pay Later terhadap dengan penggunaan kredit tradisional. Nah, pada lingkaran presentasi yang tersedia, dua gambar ini membuktikan adanya banyak peran masyarakat dan mahasiswa yang lebih memilih penggunaan website e-commerce Shopee dalam memenuhi kebutuhan primer sampai tersier masyarakat. Nah, dijelaskan pendapat oleh kontributor dalam pengisian Google Form tersebut bahwa penggunaan e-commerce Shopee lebih banyak menguntungkan karena dengan hanya berbasis online ini yang memudahkan dan lebih cepat dan dalam penanganannya. Nah, disertai juga oleh berbagai tawaran produk yang mencakup lebih luas yang memenuhi kebutuhan yang diminati masyarakat. Nah, seperti adanya potongan harga yang diberikan oleh pihak perusahaan juga menjadi salah satu alasannya, karena masyarakat tergiur dengan harga yang lebih murah dalam berbelanja. Dan pada penggunaan e-commerce Shopee ini, masyarakat tidak perlu untuk bersusah payah mengeluarkan tenaganya untuk keluar rumah, sehingga penggunaannya dapat dengan nyaman menunggu kebutuhan yang dipesan sampai di rumahnya. Nah, dapat dikatakan juga jika e-commerce Shopee ini sangat populer di kalangan Gen Z dan milenial, juga pada mahasiswa dan masyarakat. Seperti itu. Sekian dari saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan mengenai hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian kelompok kami telah menyimpulkan 2 poin utama, yakni yang pertama penggunaan Shopee Pay Later dan yang kedua penggunaan sistem kredit tradisional. Sebelumnya, kami telah menyebarkan kuesioner yang mana telah kami dapatkan hasilnya sebesar 91,6% bahwa mahasiswa dan juga masyarakat menggunakan e-commerce Shopee dalam menunjang kebutuhan hidupnya sehari-hari, seperti pembelian barang fashion dan juga barang-barang rumahan. Selanjutnya, fitur Shopee Pay Later ini adalah salah satu fitur yang ditawarkan oleh e-commerce Shopee yang mana sangat memanjakan penggunanya dalam melakukan pembelian dan melakukan perbelanjaan. Fitur Shopee Pay Later ini memiliki daya tarik yang cukup tinggi dalam kalangan mahasiswa dan juga masyarakat karena dengan metode yang ditawarkannya tersebut. Fitur Shopee Pay Later ini menggunakan metode dengan pembelian terlebih dahulu, bahkan barang sampai dan juga sampai telah digunakan, lalu setelah itu dengan pembayaran setelahnya atau pembayarannya nanti. Fitur Shopee Pay Later ini memudahkan penggunanya dalam pembayaran nanti dengan menawarkan angsuran cicilan yang dapat dipilih oleh penggunanya. Dengan angsuran cicilan selama 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan maksimal selama 12 bulan atau 1 tahun. Fitur Shopee Pay Later ini sangat mudah dan praktis digunakan karena hanya dengan berbasis online dan mengaktifkannya hanya dengan bermodalkan KTP dan mengisi data diri saja. Selanjutnya, yang kedua yakni penggunaan sistem kredit tradisional.
yang mana menurut Undang-Undang Perbankan, kredit adalah pembayaran atau tagihan yang dapat disamakan prosesnya dengan keuangan, yang mana kredit ini adalah perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak, yakni pinjam dan yang meminjamkan, yang dimana keduanya menyepakati atas pelunasan hutang ataupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kesepakatan tersebut. Dan dari hasil penelitian kami, dari hasil kuesioner yang telah kami sebarkan, sebanyak 20,8% mahasiswa dan masyarakat memilih menggunakan Shopee PayLater dalam memenuhi perilaku konsumtifnya. Dan selebihnya, sebanyak 70,2% mahasiswa dan masyarakat memilih tidak menggunakan Shopee PayLater dan juga tidak menggunakan sistem kredit tradisional tersebut. Mungkin mereka memilih menggunakan e-commerce Shopee namun dengan pembayaran yang ideal atau yang biasanya dilakukan. Penggunaan sistem kredit tradisional ini juga menawarkan dengan suku bunga yang lebih rendah dari penggunaan Shopee PayLater. Namun, kredit tradisional ini sudah sangat jarang sekali ditemukan karena masyarakat dan juga mahasiswa lebih banyak untuk memilih melakukan yang berbasis online dikarenakan dengan alasan sangat mudah dan praktis. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai perbandingan keamanan antara kedua penggunaan tersebut. Yang pertama, penggunaan fitur Shopee PayLater. Fitur Shopee PayLater ini telah dijamin keamanannya bagi pengguna oleh pihak perusahaan, yang mana pihak perusahaan tersendiri sudah bekerja sama dengan PT Commerce Finance yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang multi-finance yang meminjamkan keuangannya untuk Shopee PayLater tersebut. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan Shopee PayLater ini keamanannya telah dijamin oleh kedua perusahaan dan juga dibuktikan dengan memasukkan PIN terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran atau melakukan transaksi. Yang kedua yakni keamanan dalam sistem kredit tradisional. Dalam sistem kredit tradisional ini keamanannya sesuai dengan persyaratan atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dan juga jika pengguna tersebut melakukan kredit tradisional ini dalam bank, ia sebagai nasabah telah dijamin keamanannya dengan bank tersebut menggunakan metode 3D Secure atau pengecekan secara berkala dan teratur. Dan juga otoritas jasa keuangan telah ikut berperan dalam keamanan kredit nasabah ini dalam penyediaan penyuluhan atau pengguna dari konsumen tersebut. Baik, dari pemaparan materi tadi dapat kita simpulkan bahwa dengan hadirnya teknologi informasi yang semakin canggih dapat memudahkan banyak kegiatan kehidupan yang lebih praktis dan efisien dalam kehidupan sehari-hari ini, sehingga mempengaruhi daya minat dan gaya hidup masyarakat umumnya dalam kebutuhan primernya. Nah, e-commerce Shopee lebih banyak mempengaruhi gaya hidup dan perilaku konsumtif mahasiswa dan masyarakat dalam pembelian dengan sistem pembayaran yang ideal seperti COD dan transfer melalui bank. Demikian tadi presentasi dari kelompok 9. Saya Denti Rismayanti selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.